Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa dan mahasiswi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Profesi Nurse. Di sini kami ingin menjelaskan penyuluhan mengenai kesehatan jiwa remaja. Definisi: remaja adalah individu yang unik dengan segala proses perkembangan yang harus dilaluinya, baik secara fisik maupun psikologis. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Fase perkembangan. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Seorang remaja tidak lagi dapat disebut sebagai anak kecil, tetapi belum juga dapat dianggap sebagai orang dewasa. Di suatu sisi, ia ingin bebas dan mandiri, lepas dari pengaruh orang tua, tetapi di sisi lain, pada dasarnya tetap membutuhkan bantuan, dukungan, dan perlindungan orang tua. Adanya hambatan dalam tahap perkembangan dapat menimbulkan masalah kesehatan jiwa bila tidak terselesaikan dengan baik. Masalah tersebut dapat berasal dari remaja sendiri, hubungan dengan orang tua, atau akibat interaksi sosial di luar lingkungan keluarga. Dampak selanjutnya adalah munculnya gangguan psikotik yang bisa berlanjut sampai masa dewasa. Dasar memahami gangguan jiwa yang terjadi pada remaja adalah dengan menggunakan teori perkembangan. Penyimpangan dari norma perkembangan merupakan tanda adanya suatu masalah. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada anak perempuan meliputi: pertama, pertumbuhan fisik yang pesat di usia 10-11 tahun. Kedua, pertumbuhan payudara di usia 10-11 tahun. Ketiga, tumbuhnya rambut pubis di usia 10-11 tahun dan rambut ketiak di usia 12-13 tahun. Keempat, pengeluaran sekret vagina di usia 10-13 tahun. Kelima, produksi kelenjar keringat di usia 12-13 tahun. Keenam, menstruasi di usia 11-14 tahun. Perkembangan fisik pada anak perempuan nampaknya tidak sejalan dengan kematangan psikologisnya. Payudara yang tumbuh lebih dini seringkali menimbulkan rasa malu karena sudah diperlakukan sebagai orang dewasa. Pada remaja ini belum siap untuk menghadapinya. Selanjutnya, perkembangan fisik pada anak laki-laki meliputi: pertama, fisik yang pesat di usia 12-13 tahun. Kedua, pertumbuhan testis dan skrotum di usia 11-12 tahun. Ketiga, perkembangan penis di usia 12-13 tahun. Keempat, terjadi ejakulasi di usia 13-14 tahun. Kelima, pertumbuhan rambut pubis di usia 11-12 tahun. Rambut ketiak dan badan di usia 13-15 tahun. Kumis, cabang, jenggot di usia 13-15 tahun. Keenam, perkembangan kelenjar keringat di usia 13-15 tahun. Ketujuh, suara pecah dan membesar di usia 14-15 tahun. Perkembangan fisik pada anak laki-laki 2 tahun lebih lambat mulainya. Namun akhirnya anak laki-laki bertambah 12-15 cm dalam 1 tahun hingga pada usia 13 sampai menjelang 14 tahun. Perkembangan identitas. Tahap perkembangan identitas meliputi tahap diferensiasi 12-14 tahun. Karakteristik tahap ini adalah remaja menyadari bahwa ia berbeda secara psikologis dari orang tuanya. Kesadaran ini sering membuatnya mempertanyakan dan menolak nilai-nilai dan nasihat orang tuanya, sekalipun nilai dan
tersebut masuk akal. Selanjutnya, tahap praktis. Di usia 14-15 tahun, karakteristik tahap ini adalah remaja percaya bahwa ia mengetahui segala-galanya dan dapat melakukan suatu tanpa salah. Ia menyangkal kebutuhan akan peringatan atau nasihat dan menentang orang tuanya pada setiap kesempatan. Komitmennya terhadap teman-teman juga bertambah. Selanjutnya, tahap penyesuaian di usia 15-18 tahun. Karakteristik tahap ini adalah karena kesedihan dan kekhawatiran yang dialaminya mendorong remaja untuk menerima kembali sebagai otoritas orang tuanya, tetapi dengan syarat tingkah lakunya sering silih berganti antara eksperimentasi dan penyesuaian. Kadang mereka menantang dan kadang berdamai dan bekerja sama dengan orang tua mereka. Di satu sisi, ia menerima tanggung jawab di sekitar rumah, namun di sisi lain, ia akan mendongkol ketika orang tuanya sering mengontrol, membatasi gerak-gerik dan aktivitasnya di luar rumah. Tahap konsolidasi di usia 18-21 tahun. Karakteristik pada tahap ini adalah remaja mengembangkan kesadaran akan identitas, persoalan yang menjadi dasar pemahaman dirinya dan orang lain, serta untuk mempertahankan otonomi, independen, dan individualitas. Desmita 2005. Perkembangan psikososial remaja pertengahan di usia 15-16 tahun. Perkembangan psikososial remaja awal diantaranya lebih mampu berkompromi, belajar berpikir secara independen, dan membuat keputusan sendiri. Terus-menerus bereksperimen untuk mendapat citra diri yang dirasakan nyaman bagi mereka. Merasa perlu mengumpulkan pengalaman baru, mengujinya walau berisiko. Tidak lagi terfokus pada dirinya, membangun norma atau nilai dan mengembangkan realitas, membutuhkan lebih banyak teman dan rasa setia kawan, mulai membina hubungan lawan jenis, intelektual lebih berkembang dan ingin tahu banyak hal, berpikir abstrak, berkembangnya keterampilan intelektual khusus, mengembangkan minat yang besar terhadap bidang seni dan olahraga, senang berpetualang, ingin berpergian sendiri. Perkembangan psikososial remaja pertengahan 15-16 tahun. Dampak terhadap anak diantaranya lebih tenang, sabar, dan lebih toleransi, dan menerima pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat sendirinya. Menolak campur tangan orang tua. Baju gaya rambutnya, sikap, dan pendapat mereka sering berubah-ubah. Mulai bereksperimen dengan rokok, alkohol, dan nafsa. Lebih bersosialisasi dan tidak lagi pemalu. Mempertanyakan nilai norma yang diterima dari keluarganya. Menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman-teman, mulai pacaran, mulai mempertanyakan suatu yang sebelumnya tidak terkesan. Ingin mengikuti debat dan diskusi. Mungkin mengabaikan pelajaran sekolah karena adanya minat yang baru. Perkembangan psikososialis remaja akhir di usia 17-19 tahun. Perkembangan psikososial remaja akhir diantaranya ideal, terlibat dalam kehidupan pekerjaan dan hubungan di luar keluarga, harus belajar untuk mencapai kemandirian baik dalam bidang finansial maupun emosional, lebih mampu membuat hubungan yang stabil dengan lawan jenis, merasa sebagai orang dewasa yang setara dengan anggota keluarganya, hampir siap untuk menjadi orang dewasa yang mandiri. Dampak terhadap anak diantaranya cenderung menggeluti masalah sosial politik, nilai-nilai agama, mulai belajar mengatasi stres yang dihadapinya, kecemasan dan ketidakpastian masa depan dapat merusak harga diri remaja. Mempunyai pasangan yang lebih serius, cenderung merasa pengalaman berbeda dengan orang tua. Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan jiwa remaja. Lingkungan keluarga, pola asuh keluarga. Proses sosialisasi sangat dipengaruhi oleh pola asuh
bukanlah nilai yang ditetapkan oleh orang dewasa melainkan oleh teman seusianya. Disinilah letak bahayanya bagi perkembangan jiwa remaja. Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan jiwa remaja di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang berpengaruh terhadap perkembangan jiwa remaja adalah sosial budaya dan media massa. Pergeseran mulai lokal dan budaya nasional akan tertembus oleh budaya universal, sehingga terjadi pergeseran nilai kehidupan. Pergeseran nilai ini akan menyebabkan konflik nilai yang dapat berakibat terjadinya penyimpangan perilaku pada remaja. Kusumawati F. 2010. Masalah kesehatan jiwa pada remaja. Adanya hambatan dalam tahap perkembangan dapat menimbulkan masalah kesehatan jiwa bila tidak terselesaikan dengan baik. Masalah tersebut berasal dari diri remaja sendiri, hubungan orang tua dan remaja, atau akibat interaksi sosial di luar lingkungan keluarga. Sebagai akibatnya dapat terjadi masalah kesehatan jiwa remaja dengan manifestasi bermacam-macam, antara lain kesulitan belajar, kenakalan remaja, dan masalah perilaku seksual. Gangguan jiwa pada remaja. Beberapa jenis gangguan jiwa yang banyak terjadi pada remaja yaitu gangguan cemas atau ansietas. Cemas atau ansietas adalah perasaan gelisah yang dihubungkan dengan antisipasi terhadap bahaya. Gangguan cemas merupakan gangguan yang banyak terjadi pada anak remaja. Prevalensi gangguan cemas ini adalah 5-50%. Fobia sosial ditemukan lebih banyak pada anak laki-laki, sedangkan fobia simpel, gangguan menghindar, lebih banyak pada anak perempuan. Masalah kesehatan jiwa pada remaja. Gangguannya lanjut. Gangguan mood, depresi pada anak-anak dan remaja berkisar antara 1-5%. Seseorang remaja mempunyai kecenderungan untuk mengalami depresi. Oleh karena itu, sangat penting untuk membedakan secara jelas dan hati-hati antara depresi yang disebabkan oleh gejolak mood yang normal pada remaja dengan depresi patologik. Bunuh diri adalah penyebab kematian utama tidak pada individu berusia 15-24 tahun. Tanda-tanda bahaya bunuh diri pada remaja meliputi menarik diri secara tiba-tiba, berperilaku keras atau sangat memberontak, menyalahgunakan obat atau alkohol, secara tidak biasa mengabaikan penampilan diri, kualitas tugas sekolah menurun, membolos, keletihan berlebihan dan keluhan somatik, respon yang buruk terhadap pujian, ancaman bunuh diri, terang-terangan secara verbal yang membuang benda-benda yang didapat sebagai hadiah. Kemudian ada gangguan psikotik. Gangguan psikotik adalah suatu kondisi dapatnya gangguan yang berat dalam kemampuan menilai realitas. Yang termasuk gangguan psikotik adalah skizofrenia. Skizofrenia pada remaja merupakan hal yang umum dan insidennya selama remaja akhir sangat tinggi. Gejala-gejalanya meliputi perubahan ekstrim dalam perilaku sehari-hari, isolasi sosial, sikap yang aneh, penurunan nilai akademik, dan mengekspresikan perilaku tidak disadarinya. Selanjutnya, gangguan penyalahgunaan zat. Gangguan ini banyak terjadi, diperkirakan 32% remaja menderita gangguan penyalahgunaan zat. Angka penggunaan alkohol atau zat terlarang lebih banyak pada anak laki-laki dibanding perempuan usia pada 4 tahun. Kusumawati gangguan jiwa remaja. Gangguan jiwa remaja dan antara
Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.